Shalom, selamat pagi. Shalom pagi semuanya, ya. Mari kita memuji Tuhan ya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
kasih Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguhlah kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan. Shalom, selamat pagi Bu Lasma, Bu Foni, Esther, Sepsi, Pak Anton. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan. Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Daniel Tirsa, Bu Budi Utomo, Bu Wanda, selamat pagi semuanya. Apa kabar Bu Ami? Good morning. Ayo kita belajar lanjutan daripada Fivefold Gospel ya. Yang pertama adalah Gospel tentang keselamatan. Yang kedua yaitu Gospel of Holy Spirit. Yang ketiga Gospel of Divine Healing ya, kesembuhan ilahi. Ini yang keempat ya, Gospel of Blessing. Nah ini yang disukai orang-orang, kita semua, termasuk Pak Gembala dan Bu Gembala ya, berkat. Tapi kita tidak menitik beratkan pada berkat ya, karena ada 5 ya daripada Fivefold Gospel ya. Nah, aspek keempat dalam Fivefold Gospel ini 5 ajaran dalam Injil ya. Fivefold Gospel 5 ajaran dalam Injil. Ini kita harus mendasari kehidupan kekristenan kita ya. Nah, 5 aspek keempat adalah kehidupan yang diberkati atau dikenal juga sebagai Gospel of Blessing. Siapa pengen diberkati ya? Amen. Pasti semua pengen diberkati. Ya. Kehidupan orang yang sudah lahir baru dan penuh Roh Kudus disebut sebagai kehidupan yang sehat dan merupakan kehidupan yang tidak kekurangan apapun lagi. Tuhan menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan sekarang di bumi, juga nanti di surga. Kehidupan yang diberkati ini tidak terbatas hanya pada berkat rohani saja, tetapi juga berkat-berkat jasmani ya. Yesus datang, yuk kita baca Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Demikian punya firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Jadi kalau hidupmu sekarang ini susah dalam bidang ekonomi atau macam-macam ya, kesusahan yang macam-macam. Itu tadi kita baca sekali lagi, kita hafalkan ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini harus dipahami ya. Kok bisa hidupmu sengsara? Karena dicuri oleh iblis. Damai sejahtera, kemerdekaanmu, kesehatanmu, kekuatan untuk mencari nafkah itu dicuri oleh iblis. Atau dapat uang yang besar tapi langsung hilang gitu, boros ya. Harus bayar ini itu, pokoknya lenyap begitu saja ya. Nah itu something wrong. Ayo kita belajar sesuatu yang salah dalam kehidupan kita ya. Jadi dalam bagian keempat ini
kita akan bahas bahwa kemiskinan atau kelimpahan adalah merupakan pilihan manusia sendiri ya. Mau jadi kaya kek, mau jadi miskin kek, itu terserah kita karena kita sudah dikasih free will, dikasih kehendak bebas ya. Setelah terusir dari Taman Eden, kehendak itu tidak diambil oleh Allah ya. Kita bukan robot, tetapi kita tetap punya kehendak bebas. Mau miskin kek, mau kaya kek, terserah lu, kan katanya begitu kalau bahasa masa gini ya. Kaya tapi kalau akhirnya masuk penjara ya. Cuma. Ya jadi orang miskin juga penjara ya. Dimiskinkan katanya begitu ya. Nah, di sini kita belajar 10 kunci, 10 kok banyak ya. Dapat kunci 10 untuk hidup berkelimpahan dan bagaimana kita bisa memberi atau berbagi menurut cara Allah. Oh, ternyata semua ada hukumnya ya, ada aturan tata tertibnya ya. Yuk kita belajar tentang apa itu kemiskinan atau kelimpahan ya. Kita diberi kesempatan untuk memilih antara kedua hal tersebut. Setan selalu menipu kita, ya, dia mengatakan kebohongan-kebohongan seperti ini. Sebagian manusia memang ditakdirkan untuk miskin dan sebagian lagi ditakdirkan untuk kaya. Jadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya menerima nasib. Waduh, ini kan susah sekali ya. Kalau kita ditakdirkan miskin ya apa? Tidak pernah berhasil ya. Jadi perjuangan itu sudah 50% turun dulu ya. Nah, ini kebohongan yang didengung-dengungkan oleh iblis. Memang kamu itu tidak mungkin iso soge, memang nasibmu itu lele, nasibmu ini cuma segini aja. Waduh, sedih amat gitu ya. Tidak memberikan tidak beri semangat tapi menurunkan semangat ya. Nah, ini semua adalah kebohongan daripada si jahat. Karena apa? Yang pertama, Allah bukanlah Allah yang memandang bulu ya. Kemarin kita belajar, Allah itu tidak membedakan orang, tidak memandang bulu. Kisah Rasul 10 ayat 34. Tuhan memberi berkat umum ya kepada manusia. Jadi tidak ada ketidakadilan, tidak. Tuhan memberi. Rasul 10 ayat 34. Ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, Allah tidak membeda-bedakan orang. Tuhan memberi matahari bukan dipisah ya, antara orang yang baik sinarnya gede, kalau orang jahat sinarnya kecil, enggak, merata sama. Kalau hari-hari ini datanya 25 derajat berkabut ya di Sidoarjo pagi ini. Ya sama, semua sak Sidoarjo menerima ini. Tidak dibedakan ya. Allah yang baik itu tidak pernah menentukan siapa yang akan menjadi kaya dan siapa yang akan menjadi miskin, karena itu free will ya. Yang kedua, Allah menghendaki semua diberkati berkelimpahan. 3 Yohanes ayat 2. Jadi Allah itu menghendaki anak-anaknya semua orang yang percaya itu diberkati berkelimpahan. Bahkan orang di luar Yesus pun diberkati berkelimpahan ya. Keinginan Allah. 3 Yohanes ayat 2. Itu 3 Yohanes. Pasal 2. Ayat 1. 3 Yohanes 2. Pasal 1. 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Kalau orang baik-baik saja, itu pasti diberkati berkelimpahan. Amin. Yohanes 3 ayat 16 kita baca ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, semuanya diberkati dengan keselamatan, asal mau terima ya. Kalau enggak mau terima ya enggak bisa.
Yang ketiga, Allah memberikan kuasa kepada kita untuk diberkati. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Amin. Tentunya Allah tidak akan memberikan kekuatan untuk menjadi kaya kalau Dia tidak menginginkan kita menjadi makmur. Benar nggak ya? Mana ada bapak kepengen dan berdoa begini, semoga anakku miskin? Nggak ada ya. Semoga anakku diberkati ya. Saya percaya anakku hidupnya diberkati. Itu keinginan orang tua ya. Banyak anaknya dikasih nama selamat. Untuk selamat, untung, bejo, untung. apalagi Hogi. Saya namanya Hogi. Hogi terus dia. Nah, jelas sekali di sini bahwa Allah menghendaki agar kita mau menggunakan kuasa itu ya. Kuasa untuk menjadi kaya. Kita diberi kekuatan bukan untuk males-malesan ya, tidak mau bekerja, tetapi kita diberi kekuatan untuk kita bekerja, baik untuk dunia ini maupun untuk kerajaan Allah ya. Nah, kita belajar tentang 10 kunci tadi ya. Kita tidak bisa hari ini bereskan 10 kunci tapi satu persatu. Mungkin 10 hari aja ya, biar nggak bingung. Yang pertama, percaya bahwa kelimpahan adalah kehendak Allah. Jadi berlawanan dengan pandangan pada umumnya, Allah menginginkan setiap anak-anak Tuhan hidup makmur. Ini dipercayai dulu ya. Kalau ini sudah tidak sama pahamnya, nah itu susah nanti untuk dapatkan kunci hidup berkelimpahan ini ya. Tidak masuk akal kalau Allah membiarkan kita kekurangan, sedangkan Ia memberkati mereka yang tidak percaya padanya. Kalau saudara melihat kan orang-orang dunia ini juga kaya, ya bahkan lebih kaya daripada anak-anak Tuhan. Kok bisa? Ya nanti kita belajar selanjutnya ya. Karena apa? Ia memilih untuk menerima berkat umum itu tadi ya. Ada matahari, ada bulan bintang, ada musim-musim, sehingga mereka dengan hikmat pun tidak saja dari Allah hikmat itu, tetapi hikmat dunia mengajarkan kepada mereka bahwa ini musim menuai, ini musim menabur, ada musim-musimnya dalam hidup. Nah, mereka juga percaya bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Hanya Allah mereka macam-macam ya, bentuknya macam-macam, kepercayaan mereka macam-macam. Tetapi ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh firman, maka mereka juga mendapatkan berkat umum itu ya. Jadi jangan iri hati kepada orang fasik. Lu dia jahat, dia fasik, kok diberkati ya? Kok aneh ya? Saya kok enggak diberkati ya? Nah, ubah pemahamanmu, ubah pemikiranmu. Jangan iri hati kepada orang fasik. Ada di dalam Amsal. Kita belajar untuk membaca Amsal itu setiap hari ya. Coba nanti mulai hari ini kita baca tanggal berapa ini ya? 22 ya. Baca Amsal 22 ya. Setelah kita siaran ini selesai, baca sekali lagi Amsal 22. Di situ datangnya hikmat ya. Nah, Allah telah menciptakan di dalam dunia ini dengan segala kelimpahannya untuk memenuhkan semua yang diperlukan manusia di dunia ini. Ia memberikan hukum yang harus dipatuhi. Hukum ini ada dalam Alkitab. Kita baca saja ya. Keluaran 2:20. The Ten Commandments. Keluaran 2 ayat 20. Keluaran 2 ayat 20. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah? Oh, salah ya. Salah. Mana? Coba sebentar.
Keluaran berapa? Hormati ayah ibumu. Keluaran 20. Ayat 12. Ya ini naik lansia ya gitu. Keluaran 20. Ayat 12. Ya. Bentar. Keluaran 20 ayat 2. Nah, ke-10 firman. Ini mulai ayat 1. Keluaran 20 ayat 1. Keluaran 20 ke 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang kesalahan orang yang memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hambamu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Nah ini ya, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ini dibaca ya. Walaupun dikatakan loh itu kan PL, di PB kan apa sudah ada Kristus Yesus. Ya, Kristus Yesus tidak meniadakan satu iota pun dari hukum PL ya. Tetapi menggenapinya ya, jadi beda ya. Ini menggenapinya dalam satu kalimat, yaitu kasih ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Jadi all out, mengasihi Allah all out. Kemudian mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada banyak orang Kristen sudah percaya, sudah dibaptis, sudah dipenuhi Roh Kudus, dapat blessing dari Tuhan, tetapi tidak menghormati ayahnya dan ibunya. Alasannya adalah mereka tidak memelihara aku dulu. Tapi di hukum itu kan tidak ada klausul ya. Hormati ayah ibumu kecuali gitu kan, tidak ada ya. Nggak ada. Jadi penghormatan itu harus, walaupun ayahmu itu jahat, walaupun ayahmu itu mencekno, walaupun ayahmu itu pokoknya yang
engkau nggak suka lah ya, mungkin dia melanggar hukum-hukum Allah, tapi dia ayahmu kan, dia ibumu kan, dia tetap harus dihormati. Saudara bisa melihat orang-orang yang menghormati orang tua mereka pasti hidupnya diberkati. Amin. Kendati mereka mungkin tidak mengenal Tuhan Yesus ya, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh kepercayaan mereka. Saya salut kepada orang-orang Cina ya, bahkan saking kebablasan menurut saya loh ya, sampai fotonya dipajang dan dihormati gitu ya. Tapi orang Kristen majang fotonya untuk mengenang jasa-jasanya ya, bukan untuk apa tadi sembahyang di bawahnya gitu ya, meminta sesuatu kepada orang tuanya seperti kala ia hidup, enggak, tetapi tetap beribadah kepada Tuhan Allah karena ia adalah Allah yang cemburu. Jadi jangan menjadi masuk dalam penyembahan berhala ya, kebablasan saya ngomongnya itu seperti itu. Ada yang menyebutkan dia menghormati orang tuanya karena orang tuanya kaya. Nah, ada warisan nanti yang untuk dia. Dia sangat menghormati, pada makan aja didulang, difoto, di-upload gitu. Ya itu kita nggak bisa menilai dari luar ya, hanya Tuhan yang menguji hati ya. Karena itu walaupun kita orang yang sederhana, bukan tidak punya apa-apa, kita tetap menghormati dia. Bukan untuk dipamerkan di sosial media, tetapi mencintai orang tua dengan sungguh hati ya. Kalau dia sakit juga dipelihara dengan baik gitu ya, maksudnya dirawat kok dipelihara kayak hewan aja, maaf. Dirawat dengan baik. Dulu mereka merawat kita kan sampai dewasa. Ketika mereka sakit ya dirawat dengan baik gitu ya. Itu tugas kita, kewajiban kita. Nah, untuk itulah nanti kita pasti akan diberkati oleh Tuhan ya. Seorang ibu bisa merawat 7 anaknya, tapi 7 anaknya belum pasti bisa merawat satu ibu. Jadi kita ulangi ya, ia memberikan hukum yang harus dipatuhi dan hukum ini ada dalam Alkitab, yaitu tadi Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ya. Keluaran 20 ayat 1. Nah, sampai dengan 17. Bagi mereka yang menurut hukum tersebut akan menuai janji-janji berkatnya yang berlimpah. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 19. Nanti dibaca lagi ya, Keluaran 20 ayat 1 sampai 7 ini. Bila perlu di print, ditempel di tembok, dihafalkan ya, supaya apa enggak salah. Kadang-kadang kita iri hati ya, tadi jangan mengingini hambamu laki-laki, hambamu perempuan. Seringkali orang-orang itu mengajak orang yang sudah bekerja ya, kamu ikut aku, itu kan namanya membajak ya. Tapi sebetulnya apakah itu melanggar firman atau tidak, saudara pikir sendiri kan. Mengingini aja nggak boleh, lah kok mengajak gitu ya. Jadi ini hal-hal yang kita harus sadari ya. Kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak melakukan hukum Allah ini secara benar. Ya, Pak Gem. Firmannya 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. 1 Yohanes 3 ayat 19. Keyakinan terhadap Allah, keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, kalau kita percaya punya keberanian mendekati Allah, tentu Allah memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Filipi 4 ayat 19. Kita baca. Filipi 4 ayat 19.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ini ayat yang paling disukai orang Kristen ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Segala keperluanku. Hari ini keperluanmu apa? Bayar cicilan, bayar karyawan, bayar tagihan, bayar sekolah, bayar kuliah. Sekolah sekarang ini makin maju bayarannya ya. Makin mahal. 1 tahun di depan suruh bayar hari ini. Saya pikir-pikir, waduh, semua butuh cuan ya. Maka dari itu saya mendirikan PAUD walaupun cuma 8 murid ya, tapi tak gratis no. Saya pikir-pikir kita kan orang kaya ya, kita kan diberkati Tuhan, berkelimpahan, ngapain kita mendidik pakai cuan ya, tidak perlu. Anak-anak ini kan perlu dikasih basic gitu ya, supaya mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka melakukan kebenaran firman Tuhan sejak dini, maka hidupnya pasti diberkati ya. Loh, saya sudah melakukan firman, tapi kok hidupku kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Ada ujian, ada pencobaan, itu nanti kita belajar ya. Tapi yang jelas paham ini dulu dipahami ya. Kalau kita melakukan kebenaran Alkitab, di dalam Alkitab, hukum-hukum Alkitab, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 tadi, itu dipetani dulu, dilihat dulu apakah kamu ini sungguh-sungguh menyembah Allah. Ternyata enggak, menyembah hobi juga, menyembah handphone juga ya kan. Nah, ini diperbaiki dulu gitu loh ya. Terus kedua apa kamu kerja terus, enggak tahu libur, ngelembur terus. Ini juga salah loh di hadapan Tuhan, yang Tuhannya libur kok kamu enggak ya. Ini dulu ini dulu melanggar hukum Sabat. Ya gimana bisa diberkati ya? Kalau 1 tahun kerja gitu habis masuk rumah sakit ya, labanya ya habis untuk masuk rumah sakit. Siapa yang gitu? Angkat tangan, enggak usah wis, enggak kelihatan. Oke, jadi dipetani dulu ayat-ayat Alkitab mana yang engkau belum memenuhinya ya, engkau miss the target gitu ya. Jadi nanti Filipi 4 ayat 19 ini akan berlaku dalam hidupmu. Allahku, mari kita baca. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ayo kita berdoa. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Besok kita pindah kunci kedua ya. Tadi kunci pertama adalah apa? Percaya bahwa kelimpahan adalah kehendak Allah. Jadi basicnya dulu ya. Percaya bahwa engkau diharapkan hidup berkelimpahan. Bukan miskin absolut, enggak ada itu ya. Hidup berkelimpahan. Kalau hari ini masih miskin, periksa itu Alkitab. Apa yang kamu salah dengan Alkitab itu. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berbuka ya pikiran kami. Kami mempunyai mindset yang bagus tentang Engkau Yesus, sehingga kami diberkati Tuhan luar biasa. Berkat-Mu itu memberkati kita semua, asal kita melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu dan firman-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami melanggar akan ketetapan-Mu, firman-Mu, aturan-aturan Kau, sehingga kami tidak bagus di dalam kehidupan kami, tidak baik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau perbaiki semua sesuai dengan perintah-Mu dan ketetapan-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi baik, menjadi indah bersama Engkau Yesus Kristus. Dan Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang menyertai kami setiap pagi di dalam renungan gembala ini. Bila mereka ada kesulitan ekonomi, bila mereka ada kesulitan keuangan, bila mereka ada kesulitan-kesulitan yang lain dalam hidup mereka, biarlah Roh Kudus memberitahukan apa yang mereka harus ubahkan. Pikiran-pikiran mereka supaya diperbaiki, bahwa kelimpahan itu adalah kehendak Allah. Dan biarlah mereka
menubuatkan untuk diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang yang diberkati luar biasa dan hidup dalam segala kelimpahan Tuhan. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, 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 amin. Haleluya. Good morning Costa, good morning Rita, Herawati dari Mojokerto ya. Puji Tuhan. Yuk kita ketemu besok. Dikasih kunci yang kedua, hidup dalam kelimpahan Tuhan. Amin. See you tomorrow guys, baik yang nanti siang maupun nanti malam menyertai renungan ini. God bless you all. Thank you. Bye bye. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.